Kita sudah sampai kepada akhir dari subjudul yang pertama dan akan segera memasuki subjudul yang kedua pada halaman 29. Sebelum kita melanjutkan ke subjudul berikutnya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng agar bisa mengetahui kelanjutan dari video-video selanjutnya dan agar channel ini bisa berkembang. Kita masuk ke subjudul yang kedua pada halaman 29, yakni anak yatim piatu. Dalam bayangan pohon kalpa di bawah pancaran sinar matahari di pinggir sungai kecil beraliran deras di lingkaran rimbun hutan dan belukar tak jauh dari Padepokan Giri Amparan Jati di lereng Gunung Sembung telatah Nagari Caruban, San Ali putra Ki Danusela Sangku Caruban menuntut ilmu agama bersama sahabat-sahabatnya di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Laksana permata manika memancarkan gemerlap keindahan, begitulah San Ali menjadi perhiasan Padepokan karena kecerdasan, ketekunan, semangat, kesetiaan, dan kecintaannya yang tulus. Sebagai penghuni Padepokan sejak usia 5 tahun, ia tumbuh menjadi pemuda yang sangat akrab dengan lingkaran keprihatinan. Membersihkan Padepokan, mengisi bak mandi dan tempat wudhu, memasak dan mencuci pakaian, mencari kayu di hutan, menghafal pelajaran, menandai pelajaran dengan sah-sahan, mengkaji kitab, berpuasa, menjalankan riyadhah, iktikaf, berzikir, bersolawat, berlatih pencak silat, olah kanuragan, menghafal hizib-hizib, dan mengamalkan aurat. Berbeda dengan murid Padepokan yang lain, bila ada waktu senggang, San Ali gemar menjelajahi desa-desa di sekitar Gunung Sembung, memasuki hutan, melintasi pegunungan, menyusur sungai, menerobos hutan bakau, pemuara, dan menyusur pantai. Sepanjang perjalanan ia menyaksikan berbagai pemandangan yang menggugah ketenangan jiwanya. Hiruk-pikuk pasar desa, petani bekerja di sawah, nelayan melaut mencari ikan. Orang berkelahi, orang berjudi, lintah darah memeras penduduk desa, petani-tani membawa hasil bumi ke Padepokan, pendeta menyiapkan sesaji di pura, Brahmin bersemadi di sanggar pamujan, orang-orang menderita sakit, orang mati, baik yang dikubur maupun dibakar. Semua pemandangan selama mengikuti langkah kakinya itu telah menerbitkan gumpalan awan tanda tanya di cakrawala pemikirannya yang belum dewasa. Ketika tanda tanya itu tak terjawab, gumpalan awan itu semakin memadati cakrawala di benaknya. Ketika ia memberanikan diri menanyakan berbagai macam kehidupan manusia kepada Guru Agung Syekh Datuk Kahfi, seringkali tanda tanya justru semakin berjejal-jejal menggumpali isi kepalanya. Jika murid yang lain selalu mengiyakan penjelasan Guru Agung tentang kehidupan manusia yang bermuara ke alam akhirat, yakni neraka dan surga, maka San Ali kebalikannya. Ia tidak gampang puas dengan jawaban-jawaban yang lazim diberikan kepada anak-anak seusianya. Semisal, tentang perbedaan antara kehidupan orang-orang durhaka dan celaka, sebutlah penjudi, pemabuk, pencuri, perampok, pelacur, penipu, pembunuh, penzina, dan pemuja berhala yang bakal menempati neraka, dan orang-orang saleh serta beruntung yang bakal menghuni surga. San Ali melihat persoalan ini masalah penundaan waktu belaka. Intinya, keduanya sama ditinjau dari aspek amaliyah. Maksudnya dikaji surga nanti orang bisa memenuhi semua keinginannya, termasuk hal-hal yang ketika di dunia diharamkan. Maka pada hakikatnya orang durhaka tidak berbeda dengan orang saleh, kecuali dalam hal waktu pelaksanaannya. Kalau orang durhaka bisa sesuka hati mendengar minuman keras, mabuk, bersetubuh, dan menikmati berbagai kelezatan dunia, maka orang-orang soleh pun ketika di surga bisa menenggak homer, menikmati 40 bidadari yang selalu perawan, bersenang-senang, mandi di kolam susu dan madu, dan berbagai kelezatan surgawi lainnya. Bedanya, yang pertama dilampiaskan di dunia, sedang yang kedua menunggu di akhirat.
Tanda tanya berjejal yang tak sesederhana jawabannya itu membuat San Ali terjebak pada kebiasaan merenung untuk mencari sendiri jawaban dari pertanyaan yang berkecamuk di benaknya. Dalam setiap penjelajahan ia sering merenung di bawah pohon, di puncak bukit, di hamparan pasir pantai, dan bahkan di tengah hening malam ketika makhluk hidup tertidur di buah mimpi. Dengan merenung, ia seperti menikmati kesendiriannya dan mengungkapkan gairah jiwanya yang berkobar-kobar. Di tengah hening malam ia sering merenungkan bintang-bintang yang memenuhi langit dengan kilau cahaya yang laksana permata. Benarkah bintang-bintang yang berkilauan memenuhi langit jika pagi menjelang bersembunyi di lautan dan menyinari dunia bawah? Kenapa bintang tidak pernah berada satu langit dengan matahari? Benarkah para malaikat hanya turun ke bumi pada malam hari untuk memberkati dan melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang tekun menjalankan sembahyang malam? Di bintang-bintang itukah malaikat tinggal? Apakah arsy sehingga sana Allah terletak di salah satu bintang di langit? Setelah semalaman merenung-renung tentang langit, bintang, rembulan malaikat, dan Tuhan, San Ali biasanya turun ke desa-desa dan berbicara dengan orang-orang yang bekerja di sawah atau dengan para Brahmin yang melakukan upacara bakti sanggar pamujan. Apakah dewa-dewa yang dipuja Brahmin itu sama dengan Gusti Allah yang disembahnya? Kenapa Gusti Allah yang disembahnya tidak diwujudkan dalam bentuk-bentuk? Kenapa pula Gusti Allah tidak membutuhkan sesaji apapun? Dan yang paling mengherankan, kenapa Syekh Datuk Kahfi dengan sangat keras melarangnya membayang-bayangkan, membanding-bandingkan, dan memikirkan Gusti Allah? Bagaimana orang bisa mengenal Gusti jika tidak boleh membayangkan, membandingkan, dan memikirkannya? Suatu kali, sekeluarnya dari hutan, ia menjumpai seorang Brahmin tua mempersembahkan sesaji di altar dewa. Saat itu terlintas di benaknya bahwa sangat mustahil arca dewa bisa memakan sesaji persembahan sang Brahmin. Namun selintas juga terbentang di benaknya tentang ibadah kurban di dalam agama Islam. Bukankah Gusti Allah yang tak terpikirkan dan tak terjangkau panca indera itu sesungguhnya tidak butuh darah dan daging domba? Namun kenapa tiap hari raya Idul Adha harus menyembelih domba? San Ali sering pula menemukan berbagai perilaku yang menurut pandangan penghuni padepokan digolongkan sebagai ahli maksiat. Kenapa orang bisa begitu tergila-gila berjudi sabung ayam? Mengapa orang bisa sangat menggemari minuman keras sehingga mabuk? Kenapa orang suka membunuh sesamanya? Kenapa orang suka mencuri dan merampok? Sementara ia dan kawan-kawannya di padepokan justru diwajibkan hidup menjauhi segala kebiasaan buruk itu. Saat persoalan yang mengenjal pikirannya disampaikan kepada guru agung, ia sering beroleh penjelasan yang kurang memuaskan. Penjelasan-penjelasan yang didasarkan pada dalil dari kitab-kitab itu seperti mengulang-ulang penjelasan lama tentang kehidupan orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka dan surga. Para ahli maksiat yang celaka itu, demikian Syekh Datuk Kahfi mengulang-ulang, akan menjadi ahli neraka, sedangkan penghuni padepokan yang soleh akan menjadi penghuni surga. Penjelasan itu tentu saja sangat tidak memuaskan pemuda secerdas San Ali, terutama ketika berbicara tentang keyakinan bahwa takdir baik dan buruk sepenuhnya di tangan Allah. Atas pertimbangan apa Gusti Allah menggolongkan orang sebagai manusia celaka dan bakal menjadi penghuni neraka? Dan atas pertimbangan apa pula Gusti Allah menentukan orang menjadi calon penghuni surga? Makin sering merenung, menelaah, mempersoalkan jawaban-jawaban atas pertanyaannya dan menalar berbagai hal yang disaksikannya, San Ali merasa betapa kerisauan makin kuat menerkam jiwanya. Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang sulit diajak berdamai dengan sekedar penjelasan sederhana. Kerisauan itu seringkali hanya bisa ditenangkan dengan perjalanan keluar padepokan. Namun, manakala menyaksikan berbagai kenyataan hidup manusia,
Ia merasa benaknya pepat dikumpali tanda tanya yang berjejal-jejal dan berkumpar-kumpar bagai lingkaran setan. Kebiasaan menjelajah daerah-daerah di sekitar Padepokan telah membuatnya dikenal dan dicintai banyak orang. Penduduk di sekitar Gunung Sembung, terutama para Brahmin, cepat sekali mengenali kehadirannya. Tubuhnya jangkung, tegap, berotot, putihnya putih kemerahan, hidungnya mancung, alis matanya tebal, matanya tajam seperti elang, senyumnya selalu berkembang, jalannya mantap dan gesit, bicaranya terbuka dan berapi-api. Bagi para Brahmin, semua yang ada pada diri San Ali adalah citra kehidupan anak yang bangun di antara anak-anak yang tidur di nina bubukkan taman. San Ali, begitu aneh nama itu untuk zamannya. Namun keanehan itu menjadi keakraban bagi mereka yang telah mengenalnya, bagaimana orang mengenal rajanya. Begitulah orang di sekitar Gunung Sembung dan Pakuan Caruban mengenal San Ali, sosok aneh namun akrab di mata, telinga, dan hati. Sebuah citra yang diharapkan bakal menjadi pemimpin besar di negeri kelahirannya. San Ali sebenarnya nama yang kurang lazim digunakan orang baik di Jawa maupun di tanah Pasundan. Namun nama itu pemberian ayahandanya Ki Danusela Kuwu Caruban. 3 bulan menjelang kelahiran putra sulungnya, penguasa Pakuan Caruban itu beroleh impian menakjubkan tentang 9 ekor kumbang hitam yang terbang mengitari telatah Majapahit dan Pajajaran yang sedang dilanda bencana serbuan jutaan tikus merusak sawah dan ladang. Ke-9 ekor kumbang hitam itu dengan ajaib menyemburkan cairan hijau dari tubuh mereka. Cairan itu terbawa aliran sungai yang mengairi sawah dan ladang sehingga tikus-tikus perusak itu binasa. Kemudian secara ajaib pula ke-9 ekor kumbang itu menyemburkan air suci Amarta yang membuat padi dan tanaman lain tumbuh subur seperti sedia kala. Orang-orang yang semula bersedih dan putus asa kini bersorak-sorai meluapkan kegembiraan. Kehidupan kembali menjadi tentram, aman, sentosa, dan kertara harja. Mimpi menakjubkan yang dialami Ki Danusela itu terulang sampai 3 kali dalam tempo sebulan. Lantaran pengaruh impian itu sangat kuat mencekam jiwanya, maka ia berjanji jika anak pertamanya lahir laki-laki akan dinamakan San Ali. Dalam bahasa Jawa kuno berarti 9 ekor kumbang hitam. Ki Danusela berharap putranya kelak dapat menjadi salah satu dari ke-9 kumbang yang menyemburkan amarta, yang membawa kesuburan dan kemakmuran bagi negerinya. Begitulah nama San Ali benar-benar diberikan kepada bayi laki-laki itu lahir ke dunia. Sebagai tanda sukacita dan gantungan harapannya kepada bayi San Ali, Ki Danusela menyelenggarakan pesta besar selama 3 hari 3 malam. Kepada tamu undangan dia menyatakan bahwa putra sulungnya itu kelak akan menjadi penggantinya sebagai Kuwu Caruban. Kuwu Caruban adalah jabatan yang sangat penting di antara kubu-kubu yang ada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh, karena Pakuan Caruban berkembang lebih pesat di bawah. Karena Kuwu Caruban adalah jabatan yang sangat penting di antara kubu-kubu yang ada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh, karena Pakuan Caruban berkembang lebih pesat dibanding pakuan lain. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, Pakuan Caruban terdiri atas beberapa pakuan yang tergabung di bawah kekuasaan Ki Danusela. Meski wilayah teritorial Kuwu Caruban sudah hampir menyamai wilayah negeri, Ki Danusela yang rendah hati itu tetap menyebut dirinya sebagai kubu. Wilayah kekuasaannya tetap dia namakan Pakuan. San Ali yang kelak menggantikan ayahandanya akan memiliki kekuasaan penting di wilayah Galuh. Sebenarnya di balik kemuliaan yang dilimpahkan kepada bayi San Ali, tak banyak yang tahu bahwa Ki Danusela bukanlah ayahanda kandung dari bayi yang diaku sebagai putra sulung itu. Menurut cerita kalangan dalam Pakuan, ayahanda kandung bayi San Ali adalah seorang ulama asal Malaka yang masih tergolong bangsawan kerajaan. Namanya Syekh Datuk Soleh,
peranakan Melayu Gujarat. Ibundanya perempuan Melayu. Menurut cerita, saat Sultan Muzaffar Shah naik ke tangga kekuasaan Kesultanan Malaka menggantikan saudaranya yang terbunuh, terjadi perselisihan antara pejabat-pejabat keturunan Tamil yang dipimpin Tun Ali dan bangsawan-bangsawan Melayu yang dipimpin Seriwak Raja I. Ibunda Sultan Muzaffar Shah sendiri adalah keturunan Tamil dan sesaudara dengan Tun Ali. Golongan Tamil yang dipimpin Tun Ali menang, sedangkan bangsawan-bangsawan Melayu tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Di antara bangsawan-bangsawan Melayu tersingkir itu, tersebutlah nama Syekh Datuk Soleh. Kepergian Syekh Datuk Soleh meninggalkan Malaka dilatari usaha penyelamatan diri. Tun Ali merencanakan persengkokolan politik sehingga sejumlah pejabat Melayu tewas terbunuh, termasuk Seriwak Raja II, putra Seriwak Raja I. Demikianlah Syekh Datuk Soleh diikuti istrinya yang hamil muda meninggalkan Malaka untuk berniaga sambil mendakwahkan agama. Tempat awal yang didatangi Syekh Datuk Soleh adalah pelabuhan Palembang, namun ia tidak dapat tinggal lama di daerah itu sebab banyak saudagar Tamil berniaga di sana. Ia bertolak dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain sehingga tiba di pelabuhan Dermayu atau Indramayu, Caruban, yang termasuk wilayah kerajaan Galuh. Di Bandar Dermayu itulah Syekh Datuk Soleh tinggal dan berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Tempat itu menurutnya dianggap tepat karena tidak seorang pun saudagar Tamil dijumpainya di sana. Syekh Datuk Soleh dengan cepat menjalin keakraban dengan penduduk Bandar Dermayu yang umumnya terdiri atas orang-orang Cina Muslim, Melayu Muslim, Melayu Bengali, Jawa, dan Sunda yang masih beragama Hindu-Buddha. Sebagai saudagar sekaligus penyiar agama Islam, Syekh Datuk Soleh dikenal pandai, lurus hati, dermawan, santun, dan pintar bergaul. Ia disukai orang-orang. Dalam waktu singkat ia dikenal sampai Caruban. Di antara sejumlah orang yang dikenalnya dengan baik adalah Ki Danusela. Meski Ki Danusela beragama Hindu-Buddha, hubungan mereka sangat dekat. Sering mereka berdua kelihatan berbicara soal kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, bahkan falsafah hidup. Hubungan Syekh Datuk Soleh dan Ki Danusela berlanjut ke jalinan kekeluargaan. Saat kemenakan Syekh Datuk Soleh yang bernama Syekh Datuk Kahfi menyusul ke Caruban, Ki Danusela sangat tertarik dan bersimpati dengan kecerdasan, keluasan ilmu, kebijaksanaan, dan kesantunannya. Berangkat dari ketertarikan dan rasa simpati itulah, Ki Danusela kemudian menikahkannya dengan adik ipar perempuannya yang bernama Nyi Roro Anjung. Dengan demikian Syekh Datuk Kahfi dan Syekh Datuk Soleh secara langsung telah masuk ke dalam lingkungan keluarga Kuwu Caruban. Ki Danusela ada keturunan Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit. Ia menikahi Ratu Inten Dewi, putri Prabu Surawisoso, Ratu Sanghyang, Ratu Aji di Pakuan, keturunan si Maharaja Linggabuana Wisasa, Maharaja Pajajaran yang gugur dalam peristiwa Bubat oleh Prabu Surawiseso, mertuanya. Oleh Prabu Surawiseso mertuanya, Ki Danusela diangkat sebagai Kuwu di Caruban dengan tugas utama mengabdi pada kerajaan Galuh yang merupakan bawahan dari kerajaan Pajajaran. Dalam menjalankan tugas sebagai Kuwu, Ki Danusela dibantu seorang pangraksa bumi, pejabat yang mengurusi pertanian dan perikanan beragama Islam bernama Ki Samadullah. Ki Samadullah yang memiliki nama asli Raden Walang Sungsang masih keturunan langsung Raja Galuh. Ayahandanya adalah Raden Pemanah Rasa Jaya Dewata, putra Raja Galuh, Prabu Dewa Niskala, yang menjadi Maharaja Pakuan Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja. Ibu danja bernama Nyi Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa, Mangkubumi Singapura, yang tidak bukan adalah adik Prabu Angga Larang. Pernikahan antara Raden Pemanah Rasa dan Nyi Subang Larang ini melahirkan Raden Walang Sungsang, Nyi Roro Santang, dan Raden Sangara. Nasib buruk menimpa Raden Walang Sungsang dan adik-adiknya saat mereka menginjak dewasa.
Tiba-tiba ibunda mereka terkena pagebluk dan meninggal dunia. Raden Walang Sungsang dan adik-adiknya kemudian meninggalkan istana Galuh, menetap di rumah seorang pengikut Buddha bernama Ki Gedeng Danuwarsih. Ia kemudian diambil menantu oleh Ki Gedeng Danuwarsih, dikawinkan dengan Nyi Indang Gelus, putrinya. Melalui Ki Gedeng Danuwarsih, yang tidak lain tidak bukan adalah saudara Ki Danusela, Raden Walang Sungsang bekerja di Pakuan Caruban. Ia bahkan diberi kepercayaan besar menduduki jabatan Pangraksa Bumi menggantikan Ki Danusela. Melalui Raden Walang Sungsang inilah Ki Danusela mengetahui perkembangan kerajaan Galuh, bahwa kesetiaan kerajaan itu terhadap Pajajaran masih sangat kuat. Melalui Raden Walang Sungsang juga Ki Danusela mengetahui perkembangan agama Islam di pesisir utara Jawa, terutama di Dermayu. Selama menjabat sebagai Pangraksa Bumi, Raden Walang Sungsang berkenalan dengan Syekh Datuk Soleh dan Syekh Datuk Kafi. Ia kemudian berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kafi. Setelah mengetahui keluasan ilmu gurunya, ia memohon agar Syekh Datuk Kafi membuka sebuah padepokan untuk mendidik masyarakat. Atas upaya Raden Walang Sungsang, kakeknya Ki Gedeng Tapa memberikan sebidang tanah di lereng Gunung Sembung kepada Syekh Datuk Kafi sebagai sima atau perdikan yang bebas pajak. Di tanah itulah Syekh Datuk Kafi membangun padepokan yang kemudian dikenal dengan nama Giri Ambaran Jati, yang berarti gunung tempat menggelar kebenaran. Syekh Datuk Kafi sendiri kemudian memberi nama baru untuk Raden Walang Sungsang, yakni Samadullah. Sejak itu, orang mengenal Pangraksa Bumi Caruban dengan nama Ki Samadullah. Meski berbeda agama, antara Ki Danusela dan Ki Samadullah terjalin kecocokan, terutama tentang hal-hal yang bersifat rohani. Mereka sering terlihat berdua di pendapa sepanjang malam membahas pengalaman rohani masing-masing. Bahkan sebuah kitab lontar milik Ki Danusela warisan Maharaja Majapahit yang dikenal dengan nama Catur Vipala mereka jadikan bahasan mendalam. Hubungan Ki Samadullah, Syekh Datuk Soleh, Syekh Datuk Kafi, dan Ki Samadullah berlangsung sangat akrab. Ketika Syekh Datuk Soleh wafat terkena pagebluk, Ki Danusela yang belum dikarunia putra meminta agar diperkenankan mengangkat bayi yatim yang ada di dalam kandungan istri Syekh Datuk Soleh. Baik Syekh Datuk Kafi maupun Ki Samadullah tidak keberatan, meski mereka tahu Ki Danusela beragama Hindu-Buddha. Begitulah putra Syekh Datuk Soleh diangkat anak oleh Ki Danusela. Atas dasar mimpinya yang menakjubkan, Ki Danusela menamakan bayi itu San Ali. Merasa prihatin dengan nasib bayi San Ali, Ki Samadullah diam-diam ikut mengasuh dan mengamati perkembangan dengan penuh kasih sayang. Apalagi Ki Samadullah juga belum dikarunia putra. Namun belum lama San Ali merasakan belayan kasih ibu kandungnya, ia harus ditinggal pergi selama-lamanya. Ketika itu usia San Ali menginjak 3 bulan, ibunya secara mendadak tertular pagebluk yang melanda telatah Caruban. Lantaran peristiwa menyedihkan itu, Ki Samadullah dan istrinya menumpahkan seluruh kasih sayang mereka kepada bayi San Ali yang kini yatim piatu. Peristiwa menyedihkan yang menimpa San Ali berkembang menjadi fitnah keji yang membahayakan keselamatan jiwa bayi tanpa dosa itu. Beberapa saat setelah ibunya meninggal dunia, tersebar berita bahwa bayi berusia 3 bulan itu adalah pangkal dari malapetaka yang bakal menimpa Kuwu Caruban. Bayi itu harus disingkirkan jauh-jauh dari Pakuan sebelum malapetaka yang ditimbulkannya meluas kemana-mana. Tanda bahwa bayi itu berbahaya adalah kematian kedua orang tuanya dan meluasnya pagebluk di telatah Caruban. Akibat fitnah yang sangat kuat itu, Ki Danusela sempat terpengaruh. Ia membicarakan masalah itu dengan Ki Samadullah sebelum menyampaikannya kepada Syekh Datuk Kafi. Ki Samadullah tentu saja terkejut dengan berita bersifat fitnah itu. Lantaran itu, ia dengan terpaksa mengungkapkan ramalan rahasia gurunya, Syekh Datuk Kafi, tentang kemuliaan yang bakal diraih putra Ki Danusela itu. Menurut guru saya, putra Tuan bakal menjadi seorang waliullah yang mulia sepanjang zaman.
Karena itu, Tuhan, saya menilai wajar jika sejak kecil ia sudah yatim piatu. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad pun sejak kecil mengalami nasib demikian, kata Ki Samadullah. Ki Danusila sangat percaya kepada Ki Samadullah dan terutama kepada adik iparnya Syekh Datuk Kafi, sehingga setiap fitnah keji yang dialamatkan kepada San Ali terhalau. Bahkan atas saran Ki Samadullah, Ki Danyi Danusila merelakan putra sulung mereka yang ketika itu berusia 5 tahun dikirim ke Padepokan Giri Ambaran Jati untuk dididik ilmu pengetahuan agama. Sebulan sekali Ki Danusila bergantian dengan Ki Samadullah menjenguk San Ali, melimpahkan kasih sayang kepada bocah itu. Apa yang dikemukakan Ki Samadullah berkenaan dengan ramalan Syekh Datuk Kafi ternyata terbukti. Ini setidaknya terlihat dari beberapa waktu singkat San Ali sudah dikenal di Padepokan sebagai santri paling cerdas dan sangat disayangi Syekh Datuk Kafi. Berbagai pelajaran agama dengan cepat diselesaikannya menandingi santri lain. Bahkan berbagai persoalan yang diajukan San Ali kepada guru-guru agung San Ali kepada guru agungnya dalam setiap akhir pengembaraannya selalu menambah wawasan baru bagi warga Padepokan, terutama bagi Syekh Datuk Kafi. Warga Padepokan tidak lagi menilai warga di luar kelompok mereka, terutama yang beragama Hindu-Buddha, sebagai golongan kafir yang najis. Syekh Datuk Kafi yang semula memandang bahwa umat yang menyembah Gusti Allah hanya Islam, telah mengubah pandangan bahwa segala ciptaan di alam semesta ini pada hakikatnya menyembah Gusti Allah dengan nama dan cara berbeda. Seluruh umat manusia, malaikat, hewan, tetumbuhan, jin, dan bahkan iblis semuanya adalah penyembah Gusti Allah, meski harus diakui bahwa Islamlah satu-satunya agama yang paling sempurna di dalam pengaturan dan tata cara menyembah Gusti Allah dan tata kehidupan manusia. Semua perubahan itu terjadi setelah San Ali dan Syekh Datuk Kafi berbincang membahas berbagai persoalan hidup. Selama menuntut ilmu di Padepokan Giri Ambaran Jati, San Ali dikenal juga piawai dalam pencak silat, olah kanuragan, dan menyanyikan tembang-tembang kepujian. Bahkan ia sering terlibat perdebatan dengan guru agungnya tentang berbagai masalah, terutama dalam pelajaran mantik dan ilmu kalam. Sementara dalam hal tauhid dan olah batiniah, keduanya seperti memiliki kesamaan cita rasa. Boleh jadi lantaran itu ia sering terlihat mengikuti Syekh Datuk Kafi melakukan iktikaf untuk mengamalkan aurat dengan mengerjakan zikrullah, tafakur, ta'amul, dan tahanus. Seiring dengan perubahan waktu yang mengantarkannya ke alam kedewasaan, terjadi perubahan sikap dan perilaku San Ali. Semasa waktu luang seusai zuhur, ia sering merenung seorang diri di bawah pohon kalpa, sehingga matahari condong ke barat dan beduk asar mulai ditabuh orang. Entah apa yang dirasakannya saat itu. Ia merasa kegelisahan menerkam jiwanya, sehingga membuatnya betah berlama-lama menenangkan diri. Ia seolah-olah telah melupakan keriangan yang selama ini diregunya di Padepokan atau saat berkeliling keluar masuk hutan. Syekh Datuk Kafi rupanya memahami benar perkembangan murid terkasihnya. Dia menangkap sasmita jika muridnya itu bakal menjadi guru agung yang jauh melebihi kebesaran dirinya. Murid yang sekaligus saudara sepupunya itu dalam pandangannya adalah samudera pengetahuan yang sedang menuju pasang kemasyhuran jati diri. Lantaran itu, seluruh ilmu pengetahuan yang dimilikinya sudah diniatkan akan dilimpahkan kepada San Ali tanpa sisa. San Ali sendiri bagaikan musafir menenggak air laut yang semakin haus setiap kali menghirup pengetahuan dari gurunya. Sebagai guru agung, Syekh Datuk Kafi mengetahui secara gaib bahwa San Ali tidak akan menjadi manusia kebanyakan seperti murid yang lain. Kalaupun San Ali akan menjadikan kuwu menggantikan kedudukan orang tuanya, maka ia tidak akan menjadi kuwu biasa. Ia akan membawa perubahan besar bagi zamannya. Namun, diam-diam Syekh Datuk Kafi mendapat firasat bahwa San Ali yang dikasihinya itu tidak akan menjadi penguasa duniawi. Ia akan menjadi guru agung termasyhur, penuntun manusia ke jalan ilahi. Sebagai orang yang telah kenyang memakan pahit dan getir kehidupan,
Syekh Datuk Kafi merasakan sesuatu kemestian dari derita pedih yang bakal dialami muridnya. San Ali akan menduduki derajat rohani sangat tinggi pada zamannya. Syekh Datuk Kafi diam-diam mendoakan agar muridnya itu senantiasa tabah dan tawakal menghadapi ujian ilahi. Telah termaktub di dalam dalil bahwa siapa yang berderajat rohani tinggi, maka hidupnya akan senantiasa diterpa ujian berat berupa bala, sebagaimana hal itu dialami para nabi dan wali. Tentang kemestian kehidupan pedih yang bakal dilewati San Ali, Syekh Datuk Kafi telah mengurai kepada Kisah Madullah dalam suatu pertemuan rahasia di Masjid Agung Giri Amparan Jati. Dengan penuh harap, ia meminta Kisah Madullah dengan sukacita menjadi pembela dalam persoalan apa saja berkenaan dengan lingkaran nasib yang bahkan menjerat San Ali. Dengan hati diliputi keprihatinan, Syekh Datuk Kafi menjelaskan nasib pedih bakal dialami San Ali. Jagalah rahasia Allah ini, jangan sekali-sekali ada yang mengetahuinya termasuk San Ali, ujarnya mewanti-wanti. Sebagai murid yang patuh dan setia, dengan sepenuh jiwa Kisah Madullah menyanggupi permintaan gurunya. Saya akan menerima senantiasa mematuhi amanat yang mulia. Saya akan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan bagi San Ali, buah hati saya. Sejak peristiwa larut malam di Masjid Giri Amparan Jati itu, kecintaan Kisah Madullah kepada anak asuhnya makin kuat, berurat dan berakar, bagikan induk harimau melindungi anaknya. Begitulah Kisah Madullah memperlakukan San Ali. Kemanapun San Ali berada, ia selalu berusaha mengetahui dan mendampinginya. Ia tak jarang menemani San Ali berkeliling ke desa-desa di sekitar Gunung Sembung, keluar dan masuk hutan. Bahkan, karena begitu sering mendampingi San Ali, Kisah Madullah menjadi sangat dikenal masyarakat sebagai petinggi kerajaan Galuh yang dermawan dan mencintai rakyat. Karena selama bersama San Ali, ia acap kali mengeluarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. San Ali tampaknya merasakan perubahan sikap ayah handa asuh tercintanya. Ia juga merasakan perubahan sikap dari guru agungnya, bahkan sikap ayah handa dan ibu danya. Ujung dari perasaan itu, ia merasa tidak bahagia dengan semua itu. Ia menangkap sasmita bahwa kecintaan orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya tentu ada batas. Cinta mereka bukanlah cinta sejati yang abadi sepanjang masa. Saat usianya masuk 19 tahun, San Ali bertambah sering duduk termenung di bawah pohon kalpa yang tumbuh rindang di tepi sungai. Lewat derasnya arus, ia menangkap kenyataan bahwa aliran air yang terus-menerus akan mengalir menuju muara hingga samudera raya. Lewat gemerlap cahaya matahari, ia menyaksikan betapa sinar dunia itu bergerak dari timur ke barat sepanjang waktu, seolah masuk ke sarangnya di dunia bawah. Saat menyaksikan warga desa sekitar Padepokan meninggal dunia, ia menyadari adanya aliran kehidupan manusia seperti gerakan air dan matahari menuju arah tertentu, pusat dari segala sesuatu. Selama termenung, ia menyadari bahwa pada hakikatnya segala apa yang tergelar di alam semesta ini adalah perwujudan dari aku. Air sungai, matahari, pepohonan, kebatuan, awan gumawan, manusia, langit, gunung gemunung, hewan, dan seluruh isi jagat raya ini memiliki aku masing-masing. Andai kata matahari bisa bicara, maka ia akan berkata, aku matahari. Itu juga dengan seluruh isi jagat raya pasti akan mengatakan, aku ini dan aku itu, dan aku masing-masing itu. Pikir San Ali, pastilah memiliki pusat aku semesta dari mana aku masing-masing itu berasal dan kemana aku masing-masing itu kembali. Selama ini ia telah diajarkan bagaimana melakukan penyembahan kepada Gusti Allah, pencipta alam semesta, pangkal segala kejadian, atau tentang surga yang diperuntukkan orang-orang soleh yang menyembah dan mengikuti peraturan agama yang diturunkan Gusti Allah. Ia juga telah diajarkan tentang neraka yang diperuntukkan orang-orang kafir yang mengabaikan ajaran agama. Ia belajar berbagai masalah kehidupan beragama yang membawa seorang sebagai muslim sejati.
yakni mereka yang berbaris beriringan bersama-sama dengan orang-orang takwa yang dicintai Allah menuju surga tempat kenikmatan dan kelezatan abadi. Kesadaran Sang Ali tentang hakikat aku pribadi dan aku semesta itu telah membawanya ke suatu hamparan kegamangan luar biasa dalam memaknai hidup. Jika sebelumnya seperti murid padepokan yang lain, ia memiliki harapan besar untuk bisa menjadi penghuni surga yang penuh kenikmatan, maka kini ia meragukan harapannya itu sebagai kebenaran mutlak. Bukankah surga pada hakikatnya adalah aku pribadi? Bukan aku semesta yang menjadi sumber segala aku? Bukankah akuku akan menyatu dengan aku surga jika harapanku memang ke sana? Bukankah agama mengajarkan intisari hakikat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, atau bermakna sesungguhnya semua aku berasal dari aku dan semua aku akan kembali ke aku sebagai asal segala aku? Dengan kesadaran itu San Ali mulai merasakan kegelisahan cakrawala jiwanya. Dengan kesadaran itu San Ali mulai merasakan kegelisahan mencakari jiwanya. Ia mulai mempertanyakan segala perilaku ibadah yang telah dijalaninya selama ini. Gusti Allah yang bagaimana yang ia sembah selama ini? Apakah ketundukan akunya di dalam sembahyang benar-benar perwujudan dari ketundukan aku terhadap aku? Bukankah sampai saat ini ia belum menemukan hakikat dari aku pribadinya? Di manakah aku pribadiku berada? Di mana aku pribadiku bisa ditemukan? Apakah akuku bersembunyi di kedalaman hati, jantung, paru-paru, aliran darah, sumsum atau otak? Tidak satupun pelajaran yang diterimanya dari Syekh Datuk Kafi memberikan pelajaran yang memuaskan tentang semua pertanyaan ini. Ia mendapati kenyataan yang makin membuatnya gamang. Jika keberadaan aku pribadiku saja belum ku ketahui hakikatnya, bagaimana mungkin aku mengetahui hakikat aku semesta? Jika hakikat aku semesta belum ku ketahui, bagaimana aku bisa sampai kepadanya? Setelah belajar selama 15 tahun, datanglah saat San Ali harus meninggalkan padepokan untuk menguji segala ilmu pengetahuan yang telah ia miliki di tengah gelanggang kehidupan dunia. San Ali pergi dengan berbekal petuah Syekh Datuk Kafi agar selalu mengikat diri pada tali ilahi, intisari hakiki dari aku semesta yang menjadi pusat semua aku pribadi, dimanapun ia berada. Intisari dari ikatan tali ilahi itu adalah suatu keyakinan yang menandaskan bahwa aku semesta itulah pangkal segala. Engkau akan mengenal dia karena dia. Engkau tahu dia karena dia. Kepergian San Ali dari padepokan adalah bagian dari pencarian sejati dari hakikat aku yang bermuara ke aku. Sebab bagi harimau seperti Ali dibutuhkan rimba raya yang lebih luas untuk menemukan sarangnya yang sejati. Bagi Syekh Datuk Kafi, kepergian San Ali merupakan bagian dari ujian menunaikan tekad untuk mencari hakikat sejati aku yang menurut para pencarinya dilingkari 7 samudera, 7 lembah, 7 gunung, 7 jurang, 7 gunung, 7 rimba, dan 7 benteng yang dipenuhi pasukan penghalang berkekuatan maha dahsyat. Hanya dia yang berjiwa kesatria dan benar-benar berjuang keras menuju aku yang akan sampai kepadanya. Perjalanan San Ali mencari aku sebagai sangkan paran, asal-usul segala aku pada dasarnya merupakan hal aneh bagi seumumnya manusia lumrah. Manusia umumnya mencari kemuliaan dan kenikmatan hidup berupa harta kekayaan, pangkat tinggi, derajat, kehormatan, kekuasaan, atau kenikmatan perempuan. Bahkan bagi sebagian orang yang mampu beriman dan beramal soleh, yang lazim diburu adalah kenikmatan ukhrawi seperti surga yang penuh bidadari jelita, makanan lezat, susu, madu, hawa sejuk, dan kenikmatan lain. Jadi perjalanan San Ali adalah perjalanan luar biasa yang tak menjanjikan apa-apa, kecuali kepada asal-usul kejadian yang tidak bisa dibayang-bayangkan, dibanding-bandingkan, dan disetarakan dengan sesuatu. Perjalanan mencari aku pada dasarnya gampang diucapkan, namun sulit diamalkan sebab
aku yang dikenal San Ali dengan nama Allah, bukanlah aku statis yang membiarkan dirinya gampang ditemukan, apalagi dijamah aku ciptaannya. Dia menggelar bermacam-macam hijab yang berlapis-lapis tirai penghalang untuk menguji tekad dan semangat aku dalam menuju aku. Semangat dekat aku kepada aku, maka ujian pun makin luar biasa dahsyat hingga pada satu titik di mana tidak melihat aku yang lain kecuali aku. Rintangan awal dari perjalanan San Ali mencari aku dibentangkan sejak ia melangkahkan kaki keluar dari Padepokan Giri Ambaran Jati menuju Pakuwuan Caruban, tempat ayahanda dan ibundanya. Tujuannya ke Pakuan Caruban ini adalah atas perintah Syekh Datuk Kafi. Ia memohon doa dan restu dari ayahanda, ibunda, serta Ki Samadullah dan istrinya sebelum pengembaraan batiniahnya dimulai. Namun, justru di sanalah rintangan berat dimulai dalam bentuk tragedi yang menimpa orang-orang yang dicintainya. Saat tiba di Pakuan yang dijumpainya hanya Resi Bungsu, adik ibundanya, yang selama bertahun-tahun menjadi penasihat ayahandanya. Resi Bungsu ternyata telah menggantikan kedudukan Ki Danusela sebagai Ku Caruban. Kenyataan itu tentu sangat mengejutkan San Ali. Ia merasakan dirinya seperti disambar petir di siang hari. Menurut penjelasan Resi Bungsu, Ki Danusela wafat diterkam harimau saat berburu kijang di hutan Kawali sekitar 3 pekan silam. Sementara nasib Nyi Ratu Inten Dewi ibunda San Ali hingga kini tak diketahui. Sejak kematian suaminya, Nyi Ratu Inten menjadi hilang ingatan. Suatu malam ia pergi dan tidak diketahui di mana rimbanya. Selama bertahun-tahun di Padepokan, San Ali selalu diterkam kerinduan ingin hidup bersama kedua orang tuanya. Namun kini mereka telah tiada. Kenyataan pahit itu sulit ia terima. Jiwanya sangat terpukul. Itu sebabnya dengan gencar dan terkesan menuduh ia mempertanyakan perubahan keadaan itu kepada Resi Bungsu. Kenapa kematian ayahandanya tidak diberitakan ke Padepokan? Benarkah ibundanya hilang akal dan lari meninggalkan Pakuan setelah kematian ayahandanya? Saya khawatir jangan-jangan semua ini adalah akal bulus Pamanda belaka. Apa maksudmu, oh kemenakanku tercinta? Ujar Resi Bungsu dengan muka merah padam menunjukkan kobaran api amarah. Apakah saya salah jika menaruh syak wasangka kepada ayahanda saya meninggal dunia karena upaya pembunuhan? Apakah saya salah jikalau menaruh curiga bahwa ibunda saya telah sengaja disingkirkan dari Pakuan dengan tuduhan hilang akal? Dan ujung dari semua ini, salahkah jika saya mencurigai orang yang sekarang menduduki kursi Ku Caruban? Singgah San Ali dengan suara ditekan keras. Lancang mulutnya San Ali, bentak Resi Bungsu dengan suara menggelegar. Sungguh aku tak pernah menduga murid terkasih Syekh Datuk Kafi memiliki mulut selancang dan sekejam dirimu. Tuduhanmu sangat menyakitkan karena tanpa dasar apapun. Ketahuilah, oh kemenakanku, jika saat ini aku berkenan, akan kusuruh punggawa Pakuan untuk menangkap dan membunuhmu yang telah berbuat tidak tahu tata krama di hadapan yang di-Pertuan Caruban. Tidakkah engkau tahu bahwa aku adalah putra bungsu Prabu Surawisasa, Ratu Sanghyang? Tidak tahukah engkau bahwa saudara tuanku, Prabu Ratu Dewata, Ratu Aji di Pakuan adalah Maharaja Pajajaran? Saya akan suka cita jika Pamanda membunuhku sekarang, tantang San Ali dengan mata berkilat-kilat. Ketahuilah, oh Sang Ali, tukas Resi Bungsu menahan amarah. Sebagai seorang paman, aku akan memaafkan perilaku burukmu yang melanggar tata krama itu. Aku tidak akan memerintahkan punggawa untuk menangkap dan membunuhmu. Namun, sebagai Ku Caruban, adik Maharaja Pajajaran, perbuatanmu itu wajib dihukum agar tidak ditiru oleh kerabat Pakuan dan kawula alit yang lain. Pamanda akan memenjarakan saya? Tanya San Ali mengerutkan dahi. Hal itu tidak akan terjadi, kata Resi Bungsu datar. Jika engkau dijatuhi hukuman penjara, maka orang-orang akan membenarkan tuduhanmu yang keji itu. Untuk kesalahanmu itu, oh San Ali, aku selaku Ku Caruban
yang mewakili Maharaja Pajajaran menyatakan bahwa sejak ini engkau telah dianggap bukan lagi bagian dari keluarga Pakuan, apalagi keturunan Ramanda Prabu Surawesasa. San Ali tidak berhak lagi menyandang gelar kebangsawanan. San Ali sudah menjadi kawula alit dan kawula sudra papa yang tidak memiliki martabat dan derajat apapun di bumi Pajajaran ini. Mendengar keputusan Resi Bungsu, San Ali berdiri dengan gagah dan tertawa lepas seolah tidak terpengaruh sedikit pun dengan keputusan pamannya. Sekalipun kini saya telah menjadi kawula alit, di dalam darah saya tetap mengalir darah yang sama dengan darah Ki Danuselaku Caruban, yang mengalirkan darah raja-raja Majapahit. Darah saya sama dengan darah ibundaku Nyi Ratu Inten, darah Pajajaran yang juga mengalir di darahmu Pamanda. Karena itu, oh Pamanda Bungsu, sekalipun kini engkau tidak mengakui aku sebagai kemenakanmu, aku tetap menganggapmu sebagai pamanku, karena di dalam tubuh kita mengalir darah yang sama. Dan ketahuilah, oh Paman, bahwa dengan kekuasaanmu sekarang, engkau dapat mengangkat 100 ekor kera dengan gelar-gelar kebangsawanan. Namun apapun gelar yang engkau berikan, mereka tetaplah hewan karena darah, daging dan tulang mereka adalah hewan. Ketahuilah, oh Paman tercinta, kehadiran saya di Pakuan ini sebenarnya hanya ingin memohon doa restu dari ayahanda dan ibunda, karena saya akan mengemban tugas dari Guru Agung untuk menjalankan dharma kehidupan saya. Sedikit pun saya tidak pernah berpikir tentang kekuasaan duniawi, apalagi jabatan kuwu di Caruban ini. Karena itu, oh Pamanda, engkau tidak perlu khawatir jika saya akan menggalang kekuatan untuk merebut kekuasaan dari tanganmu. Ucapan San Ali benar-benar menusuk perasaan Resi Bungsu. Dengan suara penuh amarah dia menyerang dengan kata-kata menyakitkan. Ketahuilah, oh San Ali, bahwa sejatinya engkau tidak memiliki hak untuk berbicara tentang darah Majapahit yang mengalir di tubuh Kakanda Danusela, apalagi darah Pajajaran dari Kakanda Nyi Ratu Dewi Inten. Ketahuilah, oh anak, bahwa engkau bukanlah keturunan mereka. Orang yang menjadi ayahandamu adalah orang asing keturunan Melayu Jambudwipa yang bernama Syekh Datuk Soleh yang mati di Kanyang Pagebluk. Begitu juga orang yang menjadi ibu kandungmu. Jadi San Ali, tidak ada darah Majapahit apalagi darah Pajajaran di tubuhmu. Cukup adil jika aku melarangmu menggunakan gelar kebangsawanan, karena sejatinya engkau memang bukan berasal dari kalangan yang demikian. San Ali merasakan kepalanya bagai disambar petir. Ia tercengang demi mendengar uraian Resi Bungsu. Benar-benar membingungkan. Tubuhnya tiba-tiba terasa panas dingin. Benarkah ia bukan anak kandung Ki Danusela? Kenapa selama ini tidak ada yang membicarakan persoalan itu? Benarkah ayahandanya orang asing keturunan Melayu Jambudwipa bernama Datuk Soleh? Benarkah ayahanda dan ibunda kandungnya telah meninggal terkena pagebluk? Kenapa Guru Agung tidak pernah menceritakan hal itu? Dengan benak dikumbali tanda tanya berjejal-jejal dan hati penasaran, San Ali dengan langkah limbung meninggalkan Pandapa Pakuan. Seluruh kebanggaannya sebagai putra kuwu Caruban hancur binasa. Ia merasakan bumi tempatnya berpijak terhempas ke bawah. Ia tidak memiliki apa-apa lagi. Kehormatan hidup, kebanggaan darah biru, orang tua kandung, dan bahkan orang tua angkat yang mencintainya. San Ali benar-benar merasakan akunya terasing sendiri, hina dan papa. Oke, sudah selesai untuk sub judul yang kedua pada halaman 60 dalam buku Suluk Abdul Jalil seri pertama Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar.